Pak Ilham, yang dipahami masyarakat awam, kita negara yang kaya. Kaya sumber daya alam. Sumber daya alam sangat kaya. Negaranya tidak kaya. Saya perlu meluruskan banyak sekali hal. Baik. Pertama, benar kita punya banyak sumber daya alam. Benar kita kaya sebagai negara mempunyai itu. Tapi tidak membuat kita sejahtera. Itu membuat kita justru malas berpikir dan bekerja. Karena kita kan sudah kaya. Padahal iya, ini alamnya yang kaya. Tidak ada contoh di dunia ini di mana negara besar seperti itu ini kita bisa jadi maju hanya berdasarkan sumber daya alam. Nggak ada. Bahkan sebaliknya, banyak negara yang tidak punya sumber daya alam sama sekali, dia menjadi kaya. Karena kita kurang orang atau sistemnya yang harus dibenahi dulu, Pak Ilham? Masalahnya adalah daya serap ekonomi kita untuk mereka yang berkemampuan di luar negeri. Saya lihat banyak orang yang berkemampuan juga ada di Indonesia kan. Mereka pun tidak dapat tempat di mana dia ingin kerja. Kita perlu sadar bahwasanya wajarnya buat negara seperti Indonesia yang adalah negara 4 besar di dunia, kita harus punya industri. Tanpa industri, lupakanlah kita menjadi maju. Industri itu bukan saja membuat nilai tambah secara finansial, tapi dia juga mempekerjakan ratusan ribuan bahkan jutaan orang. Power Breakfast. Halo, selamat pagi pendengar dan netizen Radio El Sinta. Jumpa kembali bersama saya Suryo dalam program Power Breakfast. Setiap Senin, tokoh kita kali ini seorang insinyur. Ya, nanti akan saya sebutkan siapa namanya, tapi beliau kontribusinya sangat besar melanjutkan cita-cita ayahnya dalam bidang industri dirgantara di Indonesia. Saya spill sedikit ya, tapi pasti sudah ingat siapa sosok itu. Saya langsung sapa Dr. Insinyur Ilham Akbar Habibie, MBA, IPU, Insinyur Profesional Utama. Pak Ilham, halo, apa kabar Pak Ilham? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Sehat Pak Ilham ya? Sehat. Wah, perjalanannya gimana? Macet nggak tadi Pak? Enggak, 10 menit. Enggak, 10 menit ya? Iya. Dekat ya Pak ya? Dekat sekali. Wah, luar biasa. Ya. Pak Ilham, apa kabar setelah di Jawa Barat kemarin? Sehat. Sehat ya? Yang penting sehat. Kaget loh Pak, mau terjun di Pilkada Jawa Barat kemarin. Ya, itu untuk cari pengalaman. Pengalamannya. Dan juga sekaligus karena Jawa Barat ini adalah provinsi yang sangat penting karena dia punya banyak industri. Lebih dari 50% industri di Indonesia berada di Jawa Barat. Jadi saya punya keyakinan kalau saya menjadi wagub, saya bisa membantu provinsi itu menjadi lebih kuat. Kalau bicara Jawa Barat, Bandung, saya jadi ingat dulu Nurtania Pak. Iya. Pak Ilham ya. Betul, saya pernah kerja di situ. Pernah di situ ya? Namanya waktu itu sudah IPTN. IPTN. Jadi Industri Pesawat Terbang Nusantara. Nusantara. Iya. N250. N250 adalah salah satu produknya. Produknya salah satu. Iya, betul. Kemudian R80. Itu bukan produk dari IPTN, itu swasta. Ya, Swasta. ya. Itu perusahaan yang didirikan oleh Pak Habibie dengan saya. Iya. Ya. Pak Habibie, beliau putra Pak Habibie. Pak Ilham, kalau sambil ngopi Pak Ilham ya. Makasih. Oke, saya juga mau ngopi. Pak Ilham, kalau ingat nama Pak Habibie dulu ya, zaman saya masih kecil, cita-citanya banyak teman-teman saya pengen jadi Habibie. Orang yang sangat hebat sekali ketika itu bisa bikin pesawat dan lain sebagainya. Banyak teman-teman saya yang termasuk saya juga pengen jadi Habibie ketika itu. Tapi saya jadi penyiar sekarang, profesi juga. Yeah. Saya pikir yang dilakukan Pak Habibie ketika itu merubah mindset banyak orang bahwa Indonesia itu ternyata bisa loh bikin pesawat terbang. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Pak Ilham Habibie. Bagaimana sekarang prospeknya Pak Ilham? Kalau prospeknya secara prinsip bangsa kita tetap berkemampuan untuk membuat produk-produk industri yang bermuatan teknologi. Tetap saja. Menurut saya tidak ada perubahan, bahkan posisinya lebih baik sekarang dibanding sama waktu Bapak mulai berkarya pada tahun 70-an. Saya kira jumlah bangsa kita, orang kita yang sudah punya pendidikan yang mencukupi belum banyak. Sehingga ribuan anak bangsa Indonesia kita ini dikirim keluar untuk mendapatkan ilmu. Kemudian mereka balik ke Indonesia untuk berkarya di industri di Indonesia. Untuk menciptakan produk-produk itu dan memperkuat industri yang memang punya unsur teknologi yang sangat kental. Iya, baik. Nah, sekarang Pak Ilham sebagai Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia. Ya. Bisa cerita Pak tentang itu Pak? Organisasi. Kalau organisasi itu cukup tua, kita didirikan pada tahun 52.
kemudian anggotanya 90.000 lebih, dan insinyur itu ada 27 jenis insinyur yang ada, dari insinyur banyak sekali, mesin, elektro, dan lain-lain gitu ya. Dan kita ada ratusan cabang dan di beberapa wilayah di Indonesia. Dan saat ini kita ada 3 program yang utama. Yang pertama, saya kira ini tema dari interview hari ini adalah reindustrialisasi Indonesia. Itu tema utama. Jangan dibilang interview, Pak. saya kalau bilang interview. Ya, kenyataannya saya di interview di sini. Atau perbincangan. Iya. Jadi itu tema utama adalah reindustrialisasi Indonesia. Nanti saya terangkan lebih lanjut apa itu. Kedua, di Indonesia ada undang-undang keinsinyuran. Itu undang-undang nomor 11 tahun 2014. Di mana diperlukan adanya Dewan Insinyur Indonesia untuk mengimplementasikan banyak hal terkait dengan memperkuat profesi insinyur di Indonesia. Jadi perlu adanya penetapan struktur, kurikulum, peraturan, standar yang perlu dianut oleh semua insinyur di Indonesia di semua industri. Kemudian juga ada pengakuan secara organisasional, misalnya sebagai ASN dan sebagainya. Ada banyak sekali hal. Nah, Dewan itu juga mesti diadakan dulu dengan adanya Perpres, kemudian diisi dengan adanya Kepres, dengan adanya beberapa anggota, diantaranya satu dari PII. Dan yang ketiga, jadi yang pertama kan reindustrialisasi, yang kedua terkait dengan mendirikan Dewan Insinyur Indonesia itu sebagai tindak lanjut daripada Undang-Undang 11 nomor 2014, itu nomor 2, karena itu penting sekali, sangat krusial. Dan yang ketiga lebih ke internal PII, jadi memperbaiki PII. Tapi bagaimana? Pertama, digitalisasi, kedua, desentralisasi, ketiga, kita juga mau membuat PII lebih kuat dalam hal memberikan perlindungan hukum bagi anggota-anggotanya. Oke. Itu yang akan dibawa Pak Ilham ke depan ya? Di dalam 3 tahun mendatang. Jadi saya akan menjabat dari bulan 12 tahun 2024 sampai bulan 12 tahun 2027. Jadi 3 tahun lama. 3 tahun ya? Iya, okay. Betul. Itu periode pertama atau nanti bisa? Tidak bisa dilanjutkan. Kita hanya dikasih waktu sekali saja. Oke, baik. Jadi tadi problemnya adalah bagaimana penghargaan terhadap profesi insinyur. Kemudian yang lain perlindungan hukum. Atau... Oke, pertama adalah profesi insinyur itu terkait dengan Dewan Insinyur Indonesia. Dewan Insinyur itu Indonesia. Itu satu poin. Yang kedua itu perbaikan PII, digitalisasi, desentralisasi, perlindungan hukum bagi anggota. Itu satu poin ya, karena itu semuanya memperbaiki PII secara internal. Nah, yang pertama adalah reindustrialisasi. Oke. Nah, tentu kontribusi PII ini sangat diperlukan ya. Saya kira demikian. Iya. Nah, sejauh ini apakah kontribusi itu sudah nyambung juga dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah? Belum. Karena kita masih dalam tahap persiapan reindustrialisasi ini. Bayangkan saya kan baru menjabat sejak bulan Desember. Untuk membuat rencana itu bukan satu hal yang mudah dan dalam waktu cepat. Jadi semua sektor PII sedang bekerja keras untuk insya Allah mudah-mudahan dalam waktu 1-2 bulan ke depan sudah ada draftnya dulu yang harus dikaji dulu. Kalau suatu ketika dalam tahun ini sudah ada draft yang selesai, kita akan mulai berkomunikasi, berdialog dengan beberapa pihak dalam pemerintahan. Tapi sebelumnya saya sudah memberikan informasi awal, tapi kan saya belum siap untuk bicara. Karena harus ada persiapan. Oke, tapi sekarang sudah siap untuk bicara dengan pemerintah? Belum. Seperti saya sampaikan, masih diperlukan beberapa bulan untuk diselesaikan rencana ya dari sudut pandang insinyur ya. Karena sudut pandang insinyur itu pasti berbeda dengan misalnya ekonom. Betul. Karena ekonom itu tidak masuk dalam rincian teknik. Jadi hal-hal yang sangat menentukan apakah satu rencana itu layak secara umum atau tidak dari segi teknik atau teknologis belum tentu demikian. Karena sekali lagi pengertian dan pemahaman dari segi ekonomi tidak sedalam itu. Jadi kita sebagai insinyur punya sudut pandang yang agak berbeda. Ya. Pak Ilham, yang dipahami masyarakat awam, kita negara yang kaya. Kaya sumber daya alam. Sumber daya alam sangat kaya. Negaranya tidak kaya. Yang kaya, masyarakatnya tidak kaya. Negara kaya secara teoritis. Iya. Sebenarnya kita modalnya banyak, ya. Kekayaan alam, sumber daya alam kita kan luar biasa melimpah, Pak Ilham ya. Iya. Nah, kemudian cara pengelolaannya
banyak juga mengatakan sebetulnya kalau insinyur kita banyak mungkin akan berbeda. Tapi sebetulnya insinyur kita kan banyak, Pak Ilham. Oke, gini, Masalahnya di mana itu, Pak? saya perlu meluruskan banyak sekali. Baik. Pertama, benar kita punya banyak sumber daya alam. Benar kita kaya sebagai negara mempunyai itu. Tapi tidak membuat kita sejahtera. Tidak ada contoh di dunia ini di mana negara besar seperti itu kita bisa jadi maju hanya berdasarkan sumber daya alam. Nggak ada. Bahkan sebaliknya, banyak negara yang tidak punya sumber daya alam sama sekali, dia menjadi kaya. Yeah. Jadi ini ada ada hal yang mungkin secara banyak orang tidak mengerti langsung gitu. Kenapa bisa itu? Bahkan dalam teori ekonomi ada yang disebut sebagai kutukan negara yang kaya sumber daya alam. Jadi banyak negara yang kaya sumber daya alam justru gagal menjadi negara maju. Jadi kuncinya bukan mengelola sumber daya yang ada dengan baik, bukan. Tapi membuat itu satu modal awal untuk kita memperkuat industri kita. Apakah industri itu menggunakan sumber daya alam atau tidak? Kalau menurut saya tidak primer, sekunder mungkin. Emang kita lagi mengembangkan industri yang disebut sebagai hilirisasi. Tapi apakah benar semua produk yang kita akan diperlukan dan akan kita harus kuat harus punya mineralnya di Indonesia? Saya kira tidak ya. Contoh mobil saat ini menggunakan banyak baja. Kita memang punya banyak biji besi di Indonesia. Nggak ada kan? Ada tapi tidak banyak. Jumlah yang tidak bisa diabaikan. Yang kita punya banyak mungkin nikel. Kromium ada nggak? Mungkin juga nggak banyak. Jadi gimana membuat stainless? Jadi menurut saya sudut pandang itu sebetulnya menurut saya argumentasinya bisa dimengerti, tapi tidak berarti bahwasanya hilirisasi sama dengan industrialisasi. Saya selalu tekankan itu. Hilirisasi iya bagus, merupakan bagian daripada industrialisasi, tapi tidak lebih dari itu. Tidak sama dengan industrialisasi. Bahkan banyak negara yang tidak punya hulunya, dia justru kuat karena hulunya bisa diimpor. Yeah. Yang penting adalah produk yang kita buat sendiri, kemudian kita membuat industrinya, kita punya orangnya, kita punya pabriknya, fasilitasnya, infrastrukturnya, lalu kita buat. Dan itu tidak mutlak harus punya hulunya. Jepang misalnya ya, dia boleh dikatakan sumber daya alamnya sedikit sekali, kok dia bisa jadi maju begitu? Betul. Korea pun begitu. Singapura apalagi? Singapura beda lagi ya, itu case-nya beda. Karena dia bukan negara daratan, dia kota. Jadi kalau kita lihat Jakarta, kita katakan Jakarta dia menjadi merdeka gitu ya, secara hipotetis ya. Udah maju sekali kan. Yeah, tapi kan Jakarta adalah ibu kota atau sekarang ya dalam transisi. Khusus ya. Dari negara yang ada 280 sekian juta warga. Jadi beda, kasusnya berbeda. Jadi kalau kita membandingkan dia dengan Singapura, buat saya itu kurang tepat. Yang harus membandingkan dia mungkin Jakarta dengan Singapura. Dengan Singapura ya. Tapi perbandingan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat luas, tapi kita masih biasa-biasa saja. Sekali lagi, tapi sementara itu membuat kita justru malas berpikir dan bekerja. Karena kita kan sudah kaya. Padahal iya, ini alamnya yang kaya. Jadi bukan negara kita. Gini, sebetulnya ya saya harus koreksi dikit. Alamnya kaya, negaranya tidak kaya. Alamnya kaya. Iya. Bukan pada pengelolaannya yang tidak bisa. Pengelolaannya akan memperbaiki situasi dari segi industri berdasarkan sumber daya alam, tapi tidak membuat kita sejahtera. Karena kita kan kita sudah menjadi juara dunia untuk industri berdasarkan tambang misalnya batu bara atau nikel, bisa juga mungkin satu ketika di mineral yang lain kita juga sangat maju untuk kelapa sawit. Kalau seandainya semua komunitas kita menjadi nomor satu, katakanlah, apa kita otomatis menjadi nomor satu atau negara maju? Belum tentu. Belum tentu, pasti tidak. Tidak ada contoh di dunia ini di mana negara itu bisa maju mengandalkan kepada sumber daya alam. Tidak ada. Jadi ya, saya kira itu impian. Jadi dalam hal itu kita perlu sadar bahwasanya wajarnya buat negara seperti Indonesia yang adalah negara keempat besar di dunia. Setelah India, China, Amerika, kita harus punya industri. Tanpa industri, lupakanlah kita menjadi maju. Nggak bisa. Jadi kuncinya adalah di industri. Bagaimana industri kita maju, itulah potret negara maju, Pak Ilham ya. Ya, dan untuk itu perlu orang punya SDM terdidik yang bekerja secara produktif, inovatif, yang mengerti
teknologi, untuk bagaimana teknologi diterapkan, dikembangkan, bahkan dikuasai dan sebagainya. Karena kita lihat Cina ya, saya kasih contoh. Tahun 90-an, kalau kita mau beli produk dari Cina, kita membelinya karena dia murah. Bukan karena dia unggul dari segi teknologi. Dulu ya, sekarang, lihat dong, HP-nya, mobilnya, bahkan pesawatnya sekarang mulai setara atau hampir setara dengan yang lain. Jadi bukan lagi kemajuan murahan mereka, ya Pak Ilham. iya, kemajuan mereka di mana? Di teknologi. Dan teknologi itu kenapa? Karena orangnya. Oke. Kalau kita ke luar negeri, di luar negeri itu kita ke universitas. Coba lihat, mahasiswa paling banyak dari negara mana? Indonesia. No, Cina. Cina. Luar negeri, maksudnya bukan di Indonesia. Oke. Jadi di negara-negara lain begitu ya. Banyak sekali. Betul. Luar biasa. Dan mereka pulang ke negara mereka dan banyak yang mengambil ilmu-ilmu eksakta, mau insinyur, mau orang biologi, fisika, apapun saja. Mereka pulang, mereka bekerja di profesi mereka masing-masing, mereka mengembangkan industri. Nah, jadi ini saya kira perlu kita lihat sebagai contoh. Kita kan maunya juga mau maju gitu ya. Kalau kita lihat Cina di tahun 90-an, mereka masih di bawah kita. Jadi kalau kita lihat dari segi pendapatan per kapitanya per tahunnya itu di bawah kita. Sekarang udah lebih dari 2 kali di atas kita. Karena itu perubahannya di situ menurut saya. Dan mereka sumber daya alam ada, tapi orangnya juga 1,4 miliar orang. Iya. Jadi nggak mungkin. Dan mereka tepat mengelolanya dengan industri tadi ya, Pak Ilham. Iya, sangat amat. Ya. Oke. Jadi kita memulainya dari sana harusnya Pak Ilham. Menyiapkan itu harus menjadi SDM-nya. Salah satu fokus utamanya. Karena industri itu sudah harusnya mengerti sebagai bagian yang sangat penting dalam masa depan ekonomi kita. Nah, dengan kebijakan pemerintah, misalnya tadi hilirisasi begitu ya, apakah kita sebetulnya sudah mulai mengarah ke sana, Pak? Mulai. Tapi kalau menurut saya itu jangan kita salah paham, hilirisasi itu seperti adalah segalanya. Hilirisasi adalah bagian penting daripada industrialisasi. Saya kasih contoh. Kita punya kementerian, namanya Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Yes. Mestinya investasi dan industrialisasi. Seolah hilirisasi itu adalah segalanya gitu. Tidak. Itu sebagian. Kalau menurut saya ya, buat selera saya. Kuatkan dulu industrinya, baru nanti hilirisasi atau bagaimana? Hilirisasi adalah bagian dari industri. Gini, kalau kita melakukan hilirisasi nikel, itu industri. Yeah. Tapi industri di mana paradigmanya adalah kita punya hulunya, kemudian kita menghilirkan hulunya. Nikel dari segi batu, mineralnya kita punya, kemudian diproses. Diproses, proses berkali-kali, maksudnya ada beberapa langkah, saya nggak mau masuk dalam rincian. Kemudian hilirnya apa? Baterai. Baterai nikel. Jadi itu jadi satu ekosistem semuanya? Iya, kurang lebih seperti itu. Itu bagus, tapi tidak cukup. Kenapa saya bilang nggak cukup? Ini hilirisasi berdasarkan nikel sudah berjalan berapa tahun sekarang? Ya, sekitar 2-3 tahun. Lebih. Katakan 5 tahun. Ya. 5 tahun. Apakah dampak kepada industri kita di Indonesia ada? Belum. Nggak kelihatan kan? Kenapa dia nggak kelihatan? Karena pertama, ini industri yang sangat intensif secara kapital, mahal. Tapi tidak mempekerjakan banyak orang. Karena ini tidak labor intensif. Kita perlu industri yang lebih labor intensif. Kedua, teknologinya juga kita tidak miliki. Tidak dikembangkan di sini. Oke, ini masih oke kalau kita mulai mengembangkan juga. Pasarnya di Indonesia juga setengah-setengah ya. Itu lebih ke semuanya kan diambil digunakan di Cina kan. Yeah. Karena pasar di Indonesia ini untuk electric vehicle atau EV masih kecil. Di Cina besar gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya dia sebagai industri utama kayak primadona di Indonesia ini menurut saya sih ya belum tentu seperti itu ya. Tapi penting, tapi jangan lihat itu sebagai solusi atau masa depan daripada industri kita di Indonesia seperti industri nikel gitu. Oke. Nah, Pak Ilham, pemerintah beberapa waktu lalu kan juga sempat berharap agar mereka diaspora kita yang ada di luar negeri, ya, mereka ilmuwan kita bisa kembali ke tanah air. Itu biasanya 5 tahunan itu selalu akan ada campaign seperti itu, memanggil putra-putra terbaik untuk membangun negeri. Persoalannya apakah karena kita kurang orang atau sistemnya yang harus dibenahi dulu, Pak Ilham? Masalahnya adalah daya serap ekonomi kita untuk mereka yang berkemampuan di luar negeri. Jadi kalau mereka pulang, pertanyaannya adalah mereka mau kerja di mana? Jadi kalau saya lihat banyak orang yang berkemampuan juga ada di Indonesia kan. Mereka pun tidak dapat tempat di mana dia ingin kerja.
Jadi memang mendapatkan job yang sesuai dengan apa yang mereka miliki, kemampuan, pengalaman dan sebagainya adalah tantangan untuk semua orang. Jadi saya tidak katakan tidak ada, tapi susah. Jadi kalau memang kita tawarkan kepada orang yang di luar itu diaspora, maaf tadi saya keslip katanya, kita juga harus konkret. Kalau kita hanya menyerukan, marilah kalian pulang semua untuk membangun negara, tapi nggak konkret mau kerja di mana, ya percuma menurut saya. Itu cuma seruan doang, tapi tidak ada dampak. Nggak ada dampaknya karena nggak difasilitasi. Karena mereka perlu melihat masa depannya. Mereka punya keluarga, punya anak, ya harus ada pendapatan dan sebagainya. Kalau kita hanya menyuruhkan itu saja, tapi jobnya apa? Gitu ya. Jadi harus bertanggung jawab juga ya dengan. Selalu harus dengan job. Kita ini bekerja, gitu maksudnya. Kalau kita bekerja harus ada tempat kerjanya, harus ada profesinya, harus ada pendapatannya, harus ada ya banyak lah. Gitu ya. Iya. Bagaimana memulainya Pak Ilham? Membangun industri. Iya. Jadi industri itu ya memang tidak akan cepat. Ini bukan satu hal yang dalam waktu singkat gitu ya. Tapi tanpa adanya itu masa depan kita terbatas. Gitu ya. Industri kita harus kita perkuat. Kalau kita lihat ya dulu waktu Indonesia itu mempunyai pertumbuhan ekonomi jauh di atas saat ini, misalnya 8% itu kan yang diinginkan oleh pemerintah saat ini. Kontribusi industri kepada PDB itu hampir 30%. Saat ini 19%. 19%. Ya, jadi 19,2 kalau salah ya. Jadi ini baru angka yang mutakhir ya, baru kemarin saya baca. Jadi idealnya berapa Pak? Idealnya ya di antara 25 dan 30%. 30 itu udah bagus ya Pak Ilham? Bagus. Ya. Kalau kita lihat misalnya yang seperti itu adalah Vietnam. Vietnam itu ekonominya bagian industri atau kontribusi industri pada PDB-nya adalah hampir 30%. Maka itu dia bisa mempunyai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas 7%. 7,5 kalau salah. Ya. Situasi sekarang Pak dengan target 8% pertumbuhan ekonomi nasional, optimis tidak Pak? Gini, targetnya kan di tahun 2029 ya, jadi juga bertahap. Kalau kita lihat targetnya untuk tahun ini, tahun 2025, kalau tidak salah paham, targetnya adalah 5,sekian%, 5,4, 5,5% kalau nggak salah. Jadi tidak langsung 8% kan, itu bertahap, dari tahun ke tahun meningkat. Ya kita lihat dulu apakah tahun ini bisa kita capai apa yang kita telah targetkan. Kelihatannya untuk kuartal ini kan di bawah 5%. Ya. Jadi dan ini memang sebagian disebabkan oleh situasi kondisi eksternal yang tidak kondusif terhadap pertumbuhan. Dan itu ya memang kita nggak bisa salahkan pemerintah kita. Itu adalah masalah yang dihadapi saat ini. Tapi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan. Jadi saya mengerti keinginan daripada pemerintah untuk menekankan kebijakan-kebijakan boleh dikatakan pro rakyat, gitu ya, seperti makan siang gratis dan sebagainya. Bagus. Namun demikian, apakah itu punya kontribusi terhadap pertumbuhan yang ditargetkan atau tidak? Dan untuk mendanai program-program itu yang kita lihat selama ini, ada beberapa pos anggaran pemerintah yang telah dikurangi atau bahkan dihilangkan. Efisiensi tadi ya. Ya, dan apakah dengan hilangnya pos-pos pemerintah itu targetnya masih bisa dicapai atau tidak? Nah, ini pertanyaan yang saya tidak mampu jawab, tapi perlu dipertanyakan. Karena kalau kita mau mencapai pertumbuhan tertentu, kan harus ada investasi juga gitu. Indikasinya kan juga harus ada Pak, ukurannya. Iya, harus ada. Tanpa kita investasi masuk, kemudian situasi. Tanpa kita ada anggaran untuk hal tertentu, ya kita juga jangan heran kalau misalnya itu pertumbuhannya tidak seperti kita bayangkan. Ya, sehingga contoh misalnya kita juga ketahui bahwasannya, dan itu saya bisa mengerti dari segi keinginan melakukan pemerintahan atau berjalan pemerintahan lebih efisien. Tapi belanja pemerintah itu kan dikurangi secara drastis sekali kan. Yeah. Jadi biasanya belanja pemerintah itu 10% misalnya dari anggaran. Sekarang sangat kecil. Iya, dari segi efisiensi saya bisa mengerti. Tapi dampaknya itu besar sekali. Ya, kalau kita lihat di luar Jakarta atau di luar Jawa, wow. Itu yang disebut sebagai belanja pemerintah itu dampaknya besar sekali. Jadi hotel-hotel dan banyak tempat itu tanpa ada belanja pemerintah mereka
sangat sulit. Termasuk industri media juga sama, Pak Ilham. Dengan iklannya berkurang sekali. Berkurang sekali, sehingga banyak rekan-rekan sejawat kita juga akhirnya yang betul, terdampak itu ya. Tapi sekali lagi, saya juga bisa mengerti apa harus pemerintahan itu harus dijalankan secara lebih efisien. Tapi apakah perlu ditransisikan sedrastis ini atau tidak? Nah, ini saya tidak tahu. Oke. Nah, Pak Ilham, kalau kita lihat perkembangan dunia dewasa ini, tadi disebutkan misalnya Amerika, kemudian India, China, negara-negara maju industri, mereka juga melakukan pengetatan yang sama. Ya. Nah, situasi itu bagaimana kita harus meresponnya, Pak Ilham? Karena secara tidak langsung juga berdampak pada kita. Oke. Kalau mereka berdampak kepada kita, kalau memang kita ada ekspor impor, hubungan dagang, ekonomi dengan mereka dalam bentuk ekspor impor. Nah, kalau dengan Amerika khususnya itu kan sekarang semuanya mengenai tarif. Ya. Tarif ini kan kalau semula 32%, sekarang meningkat kalau saya. Meningkat. Ya, jadi 47. Harusnya kan bisa kurang, tapi malah meningkat. Tapi kalau menurut saya sih yang penting adalah perbandingan dengan negara lain. Ya, kalau kita mau berkompetisi dengan yang lain, berdagang dengan Amerika, kita lihat dulu ya negara lain kena seberapa banyak. Kalau Cina dapat berapa? 100% kan? 135 kalau nggak salah ya. Kalau India berapa? Di bawah kita. Kalau negara lain kayak Muang Thai, Vietnam di atas kita. Jadi kalau kita lihat, jadi yang harus kita lakukan adalah analisa komparatif terhadap berdagang dengan Amerika terkait dengan tarif-tarif yang seluruh dunia dikenakan. Ya, jadi kita ekspor ke Amerika itu kan fokus ke beberapa jenis produk saja. Ya, garment, sepatu, elektronika, produk-produk karet, dan juga mebel. 5 itu yang kategori utamanya. Ya, kita lihat dulu posisi kita dibanding dengan yang lain itu bagaimana. Tapi kalau menurut saya bukan itu saja. Karena kita kemungkinan akan melihat pelemahan daripada daya beli masyarakat Amerika juga. Karena apa yang terjadi di situ, cost of livingnya pasti meningkat kan? Ya. Jadi kalaupun kita secara kompetitif masih unggul dibanding negara lain karena mereka kena tarif yang lebih tinggi daripada kita, tetap saja pertanyaannya adalah masyarakat di Amerika punya daya beli yang sama atau tidak? Kalau menurut saya sih tidak. Pasti kena. Sekarang Trump belum melihat itu. Tapi dalam waktu beberapa bulan ke depan, menurut saya, dan banyak ekonom, saya bukan ekonom ya, saya cuma insinyur. Tapi punya prediksi yang sama, bahwasanya kita akan melihat pelemahan daripada ekonomi di Amerika dari segi daya beli. Maka itu Trump tiap hari dia kayak mendorong Bank Sentral Amerika Fed untuk menurunkan suku bunganya agar supaya masyarakat punya daya beli dia bisa ambil kredit. Tapi kalau Fed itu kan masih bersikukuh tidak mau karena dia mau menjaga inflasinya kan. Betul. Jadi ini memang yang kita lihat tiap hari. Ya, kita baca surat kabar, oh ini lagi. Kalau si Trump kan never give up orangnya kan. Begitu. Selalu. Tapi si Powell kepala Fed-nya juga dia orangnya ya bersikeras aja, dia kan independen. Dia jadi juga nggak bisa disepak oleh Trump. Kayak di Indonesia juga kan ini dua institusi pemerintah sama bank sentral kita, bank BI kan independen. Ya memang harus begitu. Jadi tidak bisa diintervensi untuk kepentingan tertentu itu kita situasinya. Lihat contoh yang tidak baik misalnya Turki kan. Turki itu inflasinya udah puluhan persen gitu. Karena selalu diintervensi. Yang menderita siapa ya? Masyarakat. Oke. Situasi seperti ini menurut Pak Ilham apa yang harus kita perjuangkan, Pak Ilham? Kita itu siapa? Maksudnya siapa? Ya, Indonesia. Negara. Masyarakatnya juga supaya tadi kalau pemerintah punya target pertumbuhan ekonomi dengan situasi seperti sekarang, efisiensi, masyarakat pengetatan, efisiensi juga. Nah, apa yang harus dilakukan sehingga yang dikhawatirkan tadi pengangguran. Yang meningkat. Saya kira ini sangat aktual ya. Pengangguran memang menjadi momok yang sangat besar. Terjadi ini ya. Jadi kita melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang paling spektakuler kan street tax ya dengan 10.000 PHK atau lebih dari 10.000 PHK. Jadi sektoral itu sektor tekstil memang sangat tertekan ya. Jadi apa yang bisa mereka buat para pengusaha di sektor tekstil, saya kira tidak akan bisa buat banyak tanpa adanya dukungan pemerintah yang lebih proaktif. Misalnya diberikan insentif yang baik ya, secara proaktif, diberikan perlindungan juga ya. Itu sering dikeluhkan oleh para pengusaha tekstil bahwasanya
pasar kita saat ini dibanjiri dengan produk-produk dari Cina terutama yang murahnya sudah tidak masuk di akal, dan juga sebagian daripada produk yang masuk ke Indonesia itu tidak legal, diselundupkan. Proteknya juga nggak bisa kita lakukan itu ya, Pak Ilham? Ya ini adalah ada pembiaran atau begini, ini kan sebagian masuk melalui online gitu ya, kayak platform-platform online itu ya, jadi yang e-commerce. Menjualnya memang secara digital itu kan langsung kepada konsumen dan tidak melalui toko gitu, langsung dikirim gitu ya. Jadi untuk menjaga hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan peraturan itu lebih susah ya. Karena barangnya juga sebagian sudah ada di dalam negeri kita kan, sudah dalam warehouse gitu. Storage segala macam sudah. Ya. Jadi ya tidak mudah gitu ya, tidak mudah. Oke, ketika situasi seperti itu Pak Ilham, perlu pengetatan atau justru pemerintah agak sedikit melonggarkan sehingga ekonomi yang tadinya dibatasi itu masyarakat tadi perhotelan, kemudian ini memang transportasi. Kayak buah si malakama gitu ya. Jadi kalau kita terlalu membiarkan, industri lokal bisa mati. Kalau kita terlalu perketat, mungkin juga ada banyak orang yang hidup dari perdagangan itu juga tidak punya pendapatan. Jadi ya saya tidak berani untuk mengatakan yang bagaimana yang terbaik buat negara kita. Tapi ini memang satu tantangan yang tidak mudah kita menemukan jawabannya. Oke. Ya. Yang jelas bagaimana industri kita maju itu yang penting Pak. Kita banyak insinyur, kita banyak pakar-pakar lah. Saya kasih contoh. Kan banyak orang yang ribut mengenai TKDN. Dalam negeri ya. Dan sekarang memang ada berbagai pendapat mengenai ini. Saya kasih contoh. Ada yang memang mengatakan TKDN ini terlalu sulit gitu ya. Seringkali tidak masuk di akal. Ada contoh-contoh di mana TKDN diminta misalnya mengenai di produk-produk yang tidak mungkin ada TKDN. Seperti yang ekstrim kayak di saya lupa, tapi ada produk-produk yang memang nggak masuk di akal karena kita tidak punya kemampuan itu sama sekali. Dan harus didatangkan kan gitu ya. Dan itu sangat ketat sekali. Tapi ada juga pendapat yang saya bisa mengerti, kalau kita mengadakan peraturan TKDN ya justru mestinya menjadi insentif untuk menumbuhkan industri lokal. Industri lokal betul. Jadi bagian yang dibuat dalam negeri itu akan diperbanyak dengan adanya TKDN. Tapi kayaknya kebijakan yang telah diputuskan mungkin terlalu umum gitu ya, harus lebih spesifik yang mana adalah cocok untuk kebijakan TKDN, yang mana memang tidak masuk di akal. Jadi tidak semuanya harus syarat TKDN, semuanya tidak seperti itu ya Pak Ilham. Tidak semuanya menggunakan itu komponen dalam negeri itu karena susah itu ya, karena sebagian memang kita nggak bisa belum punya industrinya atau memang tidak layak mempunyai industrinya. Beberapa waktu lalu di podcast ini kami menghadirkan juga presidir perusahaan asing di Indonesia dari Jepang. Dia juga mengeluhkan soal TKDN itu. Jadi ujung-ujungnya dia harus berkompromi. Nah tujuan dari TKDN yang tadinya untuk menghidupkan industri lokal akhirnya kan nggak tercapai Pak Ilham. Ya itu memang maksud dan tujuan utama dari TKDN semula memang adalah untuk mendorong pertumbuhan industri lokal. Kadang memang itu tidak dimungkinkan atau tidak terlalu di luar kemampuan kita saat ini. Tentu kita bisa berargumentasi, ya marilah kita mengembangkan kemampuan, marilah kita mendorong industri kita diberikan insentif agar supaya itu juga tumbuh. Ya itu memang case by case. Tapi sekali lagi ada kasus-kasus tertentu di mana itu sama sekali tidak masuk di akal. Ya, jadi local content misalnya ya, kalau kita, saya nggak tahu apakah itu sudah diterapkan, tapi ini secara hipotetis saja. Seandainya kita mengimport mie kering gitu ya, itu local content-nya gimana? Karena gandum kita nggak punya. Jadi apakah gandumnya juga harus kita tumbuhkan di Indonesia gitu ya? Kan tidak bisa. Bisa saja, tapi jadi memang iklimnya tidak cocok. Iya, jadi memang harus ada syarat tertentu yang memang boleh TKDN, boleh tidak, kan begitu, lebih fleksibel gitu ya. Ada juga saya pernah ada diskusi dengan teman saya, ada juga kelihatannya perusahaan yang untuk menjalankan usahanya dia harus import salmon. Iya. Salmon itu jelas bukan dari Indonesia. Bukan dari Indonesia. Jadi karena dia tidak memenuhi TKDN, akhirnya salmonnya nggak diimpor lagi ke sini. Padahal nggak ada di Indonesia. Mempengaruhi kualitas.
yang dan di sini. mempengaruhi dia punya bisnis karena mungkin nasabah-nasabah mereka dia mengenakan kepada salmon yang ada di dalam penawaran itu restorannya dia, dan jadi akhirnya kurang menarik gitu ya. Ini yang harus dirubah. Kalau menurut saya harus disesuaikan dengan kenyataan gitu. Ada yang memang masuk di akal dengan tkdn, ada yang mungkin tidak terlalu masuk di akal. Ini harus dirubah. Ya. Oke, baik. Pak Ilham, dengan Ikatan Insinyur Indonesia, Persatuan Ikatan, apa yang akan Pak Ilham bawa? Legasi seperti apa yang akan Pak Ilham tinggalkan ketika yang tiga nanti, yang tadi saya sebut iya, itu ya. Jadi satu kan menuntaskan yang tadi ya. Iya, itu memang benar-benar saya selalu menekankan itu dengan secara baik secara internal maupun eksternal. Jadi siapapun saya bertemu, misalnya saat ini kan saya menekankan itu. Mungkin yang paling kalau secara internal itu saya kira wajar ya, mungkin tidak terlalu relevan untuk orang di luar PII. Tapi untuk orang di luar PII mungkin yang paling utama itu adalah reindustrialisasi. Reindustrialisasi. Ya, jadi saya telah mendorong semua sektor bagian PII untuk berkontribusi membuat rencana yang rinci bagaimana industri di mana mereka bekerja dan berfokus itu bisa diperkuat ke depan sehingga kita bisa tumbuh dengan lebih baik. Dan itu butuh dukungan pemerintah secara real konkretnya. Jelas. Ya, kita kan hanya sekedar organisasi profesional gitu ya. Betul. Tapi untuk mewujudkan itu perlu ada kebijakan pemerintah yang mendukung dan juga perlu adanya konsistensi dalam kebijakan-kebijakan dan juga pengambilan keputusan untuk selanjutnya. Setidaknya itu yang dibutuhkan PI sekarang ya, Pak Ilham ya, untuk mensupport sekarang dan untuk berapa dekade ke depan. Saya katakan dekade karena ini bukan satu upaya. Bukan pekerjaan pendek ya. Bukan. Puluhan tahun. Betul. Puluhan tahun. Ya. Kalau menuju Indonesia maju, industri maju ya, Pak Ilham ya. Betul. Okay. Dan tanpa adanya industri maju, Indonesia juga tidak akan maju. Jadi Indonesia kalau tidak maju tidak jadi emas. Jadi itu industri. Bukan generasi emas nanti 2045 ya Pak Ilham ya kalau. Iya, kalau kita tidak hati-hati ya memang seperti itu. Ya. Oke. Dan satu hal, ini saya belum tekankan. Mungkin perlu kita juga mengerti. Industri itu bukan saja membuat nilai tambah secara finansial, tapi dia juga mempekerjakan ratusan ribuan bahkan jutaan orang. Yang kita lihat di Indonesia selama ini dalam 5 tahun yang lampau ini adanya mengecilnya kelas menengah dari semula 23% menjadi 18%. Itu kurang lebih 9 juta lebih warga kita yang pamit dari kelas menengah. Dia menjadi kelas hampir menengah gitu ya. Jadi itu kenapa? Karena orang saat ini, saya baru baca hari ini di media, saat ini kurang lebih 59% dari warga kita bekerja secara informal. Jadi tidak lagi di pekerjaan formal gitu ya. Semula mungkin 50-50, tapi sekarang 59 gitu ya. Jadi mereka punya pendapatan kadang ada, kadang tidak kan. Jadi bagaimana mereka bisa berkembang kalau mereka tidak punya pendapatan yang reguler. Gitu. Betul. Itu hanya bisa dapat di mana? Kalau menurut saya kerja di tempat yang memang punya proses, punya produk, dan dia punya masa depan yang jelas gitu ya. Jadi di industri menurut saya, industri secara luas itu menjanjikan ya kalau di industri. Kalau menurut saya itu satu-satu caranya. Jadi kalau kita lihat pembentukan dan reindustrialisasi itu juga adalah instrumen utamanya untuk mendorong pertumbuhan kelas menengah. Dan negara yang stabil, yang maju, yang mampu inovatif itu kelas menengahnya pasti kuat. Kita lihat saja Jepang, Amerika, Cina, India seperti kita kurang lebih ya. Tapi Amerika ini menarik. Amerika itu menarik ya. Amerika itu juga kalau kita baca makalah-makalah analisa terhadap mengapa Presiden Trump dia itu begitu agresif, dia seolah memaksakan semua orang kembali ke Amerika, ya kan? Karena sebetulnya yang beliau lakukan adalah reindustrialisasi juga. Kan dia industrinya kan hilang. Dia keluar negeri. Dia minta semuanya balik. Kenapa? Karena kelas menengah mereka juga tertekan. Kalau mereka itu kalau ada bukunya si wakil presidennya mereka si J.D. Vance itu kan Hillbilly Elegy namanya. Di situ dia cerita mengenai melaratnya hidup di negara-negara seperti West Virginia gitu ya, di mana itu masa depannya setelah tambang ditutup dan sebagainya buat banyak orang tidak ada. Itu biasanya orang putih semula kelas menengah
dia pekerja di pabrik, mid age gitu, masa depannya susah. Karena Tidak semua orang bisa pergi ke universitas. Ya. Tidak semua orang bisa kerja di bank atau di industri IT gitu ya, atau di perusahaan high tech. Ya. Ada banyak yang tidak bisa karena dia memang tidak mampu atau tidak kesempatan. Jadi buat mereka bagaimana masa depannya? Itu pemilih-pemilih Trump. Ya. Itu adalah fenomena yang kita lihat di negara semaju Amerika. Iya, apalagi di kita kan gitu ya. Maksud saya ini adalah fenomena global. Karena kelas menengah ini terancam. Kita lihat otomatisasi, kita lihat artificial intelligence, kita lihat ada banyak sekali hal yang sebetulnya tidak lagi memerlukan orang-orang yang bekerja secara clerical. Kita lihat sekarang ada gejala baru. Ada startup di Amerika, satu namanya Gamma, GAMMA. Dia itu omsetnya udah puluhan, kalau nggak ada ratusan juta dolar, dengan hanya 28 orang. 28 orang. Dia founder daripada startupnya namanya Grant Lee, Lee, itu kayaknya ABC, American Born Chinese. Dia mengatakan kalau 10 tahun yang lalu dia membuat startup seperti ini, dia perlu 10 kali lipat orang. Dulu 200 lebih orang untuk menyalakan ini. Sekarang 28 cukup. 28 cukup. Dengan dia menggunakan dari awal AI. Jadi pertanyaannya harus kita jawab semuanya. Bagaimana sih sebetulnya kita harus membayangkan masa depan daripada dunia kerja kita? Iya. Kemampuan seperti apalah yang kita harus miliki dengan kehadiran AI yang semakin canggih. AI dan banyak teknologi lainnya, bukan itu saja ya. Betul. Tapi saya kira kalau saya sih selalu optimis. Karena seringkali dunia kita sudah melalui satu proses seperti ini, di mana satu profesi yang semula kelihatannya tidak tergantikan, ternyata tergantikan dengan adanya teknologi, tapi dia memang menemukan sesuatu yang berbeda. Dulu misalnya, beberapa ratus tahun yang lampau, kita kalau mau membeli buku, itu mahal sekali bukunya. Kenapa? Dulu belum ada mesin cetak kan. Dia tulis tangan, bayangkan. Tulis tangan, jadi ada book copywriter gitu, dia membuat buku baru untuk online dengan dia copy dengan tangan. Begitu mesin cetak buku itu tiba ditemukan oleh orang zaman namanya Gutenberg, itu banyak orang out of job. Tapi karena buku jadi murah, mereka jadi lebih pintar, karena bisa beli buku, bisa belajar, ya berkembanglah industri yang lain gitu ya. Hal yang serupa akan terjadi dengan situasi saat ini. Jauh lebih banyak lagi orang yang menjadi pintar. Tapi memang ini kuncinya. Kita memang harus belajar semuanya. Betul. Nggak boleh menyerah, nggak boleh lepaskan diri dari dunia belajar. Dan itu tidak harus kuliah. Belajar tidak sama dengan mendapatkan gelar gitu ya. Belajar itu ya kita belajar sesuatu yang baru. Agar supaya kita bisa tetap inovatif, punya banyak ide, mencari solusi gitu ya. Mendapatkan solusi. Ini keren banget quote-nya. Jadi kita harus belajar dan terus belajar Pak Ilham. Tidak mesti di bangku sekolah, tidak mesti di bangku kuliah. Di luar pun kehidupan banyak yang memberikan pelajaran penting untuk kehidupan kita. Di luar banyak dan juga melalui teknologi. Saya kasih contoh. Saya suka sekali belajar bahasa. Tiap hari saya belajar. Dan misalnya saat ini saya lagi belajar 3 bahasa. 3 bahasa? Iya. Arab, Spanyol, Itali. Kalau Spanyol, Itali saya sudah bisa sebelumnya. Tapi Arab relatif baru, biarpun saya tentunya berbahasa Arab dalam arti kata bisa baca gitu ya. Tapi sekarang saya mau belajar berkomunikasi dengan orang Arab. Tapi bagaimana caranya? Dalam handphone. Ada aplikasi namanya, ada namanya ya. Dan tiap hari saya belajar 20 menit misalnya, cukup. Tapi tiap hari. Itu namanya micro learning. Dan itu ternyata sangat bermanfaat. Ya. Jadi ini satu cara belajar yang berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu mungkin kita kalau mau belajar bahasa harus ada tutornya, sejam per hari, sejam per minggu kita datang. Kemudian kita belajar. Sekarang dengan ini juga belum cukup, karena kita tetap harus ketemu dengan orangnya untuk bisa bicara gitu. Saya hanya paling dengan teman-teman atau dengan orang Arab yang saya ketemu di sini. Kalau ada kesempatan ya. Tapi ini adalah contoh bagaimana kita harus lihat belajar di abad ke-21 ini. Caranya berbeda-beda. Jadi jangan kita juga menyepelekan YouTube. Ya, YouTube itu atau belajar melalui video gitu ya. Itu sangat cepat kita bisa menangkap sesuatu. Kita melihat banyakkan orang memang visual juga kan. Visual itu kita mendapatkan masukan, bisa melihat sesuatu. Ya itu juga sangat
baik menurut saya. Yeah. Jadi cara belajar di abad ke-21 itu berbeda dengan dulu gitu. Dulu ya. Iya. Oke. Baik. Pak Ilham, sayang sekali ya waktunya kita akan nanti kita akan berbincang kembali pada kesempatan yang lain Pak Ilham karena banyak sekali insight ya. Saya pikir yang disampaikan Pak Ilham ini keren banget dan sangat kekinian. Tadi bagaimana memotivasi anak-anak muda belajar itu jangan pernah berhenti. Anytime kapanpun bisa terus belajar. Yang dicontohkan Pak Ilham, 20 menit itu paling tidak itu bisa dilakukan, kan begitu ya? Setiap hari. Setiap hari. Baik, Pak Ilham, terima kasih, sehat selalu Pak Ilham ya. Oh, terima kasih Pak. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Ya, makasih. Baik, terima kasih, selamat pagi. Pendengar dan netizen, demikian tadi Power Breakfast bersama Pak Ilham Akbar Habibi yang mewarnai pagi ini. Semangat selalu, sehat selalu, banyak hal yang tadi disampaikan Pak Ilham. Tentu saja kita berharap Indonesia akan semakin maju dengan industrialisasi dan tadi disampaikan juga dengan Pak Ilham, poin penting yang tadi disampaikan terakhir adalah jangan pernah putus belajar dan terus belajar. Terima kasih Pak Ilham, pendengar dan netizen, sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Saya Swiryo. Power Breakfast.